Let's have a short prayer. Siapa yang mau memimpin doa? Okay, Ram, please lead the prayer. Absen today, siapa yang nggak berangkat hari ini? Yes. Karena apa? Sakit. Okay. So, do you still remember what we have learned in the previous meeting? Masih ingat kita belajar tentang apa? Narrative text. Oke, narrative text itu untuk apa? Biasanya digunakan untuk apa? Untuk menghibur atau untuk entertain the reader. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang procedure text. Have you ever heard about procedure text before? Pernah belajar belum? Belum. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang learning objective hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Digeser ke slide berikutnya. Ya udah ya. Yang pertama ada identify the social function of procedure text. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks prosedur. Kemudian yang kedua kita akan belajar identify the structure and language features of procedure text. Kita akan belajar untuk mengidentifikasi struktur umum dan struktur kebahasaan dari prosedur teks. Next ke slide berikutnya. You know what picture is that? Itu gambar apa coba? Taman kota. When your hands are dirty, what should you do? Apa yang kalian lakukan kalau tangan kalian dirty? Wash our hands. Betul. Before we wash our hands, apa yang kita lakukan? Air. Terus kita butuh sabun juga, soap. Ya, keran. Oke. Kemudian apa step pertama yang kita lakukan saat kita mencuci tangan? Harus dibasuh dulu. Pakai air bersih kemudian Sabun. procedure text? Procedure text is a type of text that provides instruction or directions on how to perform or do something. Jadi, procedure text adalah teks yang menginformasikan tentang urutan-urutan yang harus dilakukan untuk membuat atau untuk melakukan sesuatu secara runtut. Fungsinya buat apa? What is the purpose of procedure text? So, it is to explain how something is made, used, or done through sequence of steps. Jadi teks prosedur ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara yang diperlukan untuk melakukan sesuatu secara rinci dan runtut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Next. Di slide kalian ada generic structures atau struktur umum. Yang pertama ada goal. So, the goal is the author's objectives in making the procedure text. Jadi, goal atau tujuan ini berisi tentang tujuan dari teks prosedur. Biasanya berbentuk judul. Jadi, judul itu termasuk tujuan. Misalnya ada how to turn on TV, how to plant tomatoes. Kemudian yang kedua ada materials. Materials are the structure of procedure text that describe the tools and materials needed. Jadi dalam materials ini terdiri dari alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya. Selanjutnya, Ibu punya jumble text. Ini kayak yang pertemuan kemarin. Jadi, all you have to do is arrange this text into coherent text. Jadi, kalian harus susun teks ini menjadi teks yang padu. Di sini juga belum ada stepnya yang mana, materialnya yang mana. Jadi kalian boleh tentukan mana yang step, mana yang material, mana yang goal. Terus diidentifikasi juga language feature-nya. Cukup yang mulai dari imperatif, adverb of time sama adverb of manner sama connective-nya. Nanti
Do you have any question? Ini dikerjakan in pairs ya, bersebab aja. Okay, is it clear? Okay. Okay, are you all done? Semuanya udah selesai? Oke, sekarang Miss akan panggil dua kelompok untuk membacakan hasilnya di depan kelas ya. Yang pertama ya. First, prepare. And about how to wash the clothes, correct nggak mereka? Udah belum? Oke, betul. Boleh duduk waktunya. Please give applause to all. In pairs lagi, berpasangan. Jadi kalian cukup mengisi fill in the blank with the correct words. Jadi ini ada fill in the blank, terus diisi dengan correct word yang ada di sini. Kayak waktu kemarin. Is it clear? Ada yang mau ditanyakan? Procedure text. Procedure text itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk memberitahu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, kemudian strukturnya ada apa aja tadi? Yang pertama ada goal, yang kedua ada material, yang terakhir ada is no question. Let's end our lesson today. Want to list the break? Want to list the break?